Pede banget mereka bohong. Iya, itu yang saya bilang ke Om Ded, yang bikin putus asa tuh kita tahu ini orang bohong. Iya. Kita tahu ini orang bacot, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Karena konteksnya adalah mereka negara paling kuat. Iya, benar. Kita nggak bisa ngapain. Coba lu bayangin kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwasanya sebelum Dajjal itu turun maka akan terjadi paceklik di atas muka bumi. Sampai seolah-olah satu karung gandum itu lebih berharga daripada ribuan dinar. Jadi lu bayangin ya, ratusan juta dengan satu karung gandum lebih berharga satu karung gandum. Saking pacekliknya. Saking pacekliknya. Dan dunia bukan paceklik 1-2 tahun, mungkin sampai 3 tahun. Wah. Tanaman nggak tumbuh, air nggak turun, hujan nggak turun, orang-orang stres. Iya. Makanya kan dalam hadis yang lain dikatakan kalau mulai muncul api di daerah timur, di daerah Khurasan katanya, atau daerah timur yang lain, maka siap-siap untuk nyetok makanan. Karena mulai terjadi problematika pangan. Iya. Nggak usah bicara Islam. Lu pernah bahas nggak sih tentang problematika pangan di dunia? Apa yang disampaikan oleh Felix Yeo di video tadi itu ternyata terdapat alasan dan landasannya. Memang mudah gitu kita menghadapi Dajjal? Semudah hanya karena kita tahu bahwa Dajjal itu bermata satu dan memiliki pembeda di keningnya terdapat tulisan kafir? Tidak semudah itu. Karena Dajjal itu adalah manipulator ulung dan selalu melakukan kerancuan-kerancuan, ketidakjelasan, sehingga membuat umat itu menjadi bimbang. Yang terjadi sekarang, peperangan antara Amerika, Israel, dan juga Iran, itu mungkin bisa dikatakan sebagai muqaddimah atau permulaan akan kehadirannya Dajjal. Karena sebelum datang Dajjal hakiki, Dajjal yang sesungguhnya, dalam satu keterangan disampaikan bahwa 30 tangan kanan Dajjal, yang mana 30 orang itu memiliki bala tentara yang sangat banyak, itu akan hadir terlebih dahulu sebagai pemanasan atau muqaddimah sebelum kehadiran dan kedatangan Dajjal yang hakiki. Termasuk pada zaman Nabi sudah ada. Siapa di zaman Nabi? Yaitu Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab itu wazan fa'al lil mubalaghah aw lil kasrah, yang artinya tukang bohong, pendusta, yang banyak berbohongnya, yang banyak dustanya, sampai-sampai jumlahnya tak terhingga karena udah menjadi sifat yang melekat. Itu di zaman Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Tentunya sekarang pun banyak yang menjadi bala tentaranya Dajjal. Menghadapi Dajjal dan bala tentaranya itu tidaklah mudah, artinya sangat berat. Kenapa berat? Karena Dajjal tentunya makhluk yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan apa itu kebenaran dan kejujuran. Sehingga batas-batas etika, moral, aturan syariat itu tidak ada. Sehingga mereka dapat merangkai kata tak terbatas lalu disampaikan sebagai informasi yang menyesatkan kepada umat. Jadi pembohong itu karena mereka tidak ada batasan moral, tidak ada batasan hukum syariat, apalagi hukum sosial, mereka memiliki akses yang tak terbatas untuk menyesatkan umat. Nah itu, kalau kita merujuk kepada istilah kekinian, ada yang disebut dengan misinformasi, disinformasi, malinformasi, atau midima, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita ketahui, meskipun bukan istilah dari kitab, gitu. Tapi perlu kita pelajari dan itu baik. Dan segala sesuatu yang baik itu dhalatul mu'min. Itu merupakan barang yang hilang milik orang mukmin. Misinformasi apa? Misinformasi adalah informasi yang salah tetapi tidak sengaja. Sekali lagi saya katakan tidak sengaja disebarkan. Itu misinformasi. Atau no intention. Uncoincidence. Tidak sengaja disebarkan. Itu misinformasi. Kalau disinformasi, informasi yang salah sengaja disebarkan. Jadi perbedaannya ada sengaja atau tidak sengajanya. Dan satu lagi yang terakhir adalah malinformasi. Kalau malinformasi seperti malpraktek. Jadi ada penyalahgunaan. Informasinya benar, tetapi dimanipulasi, direkayasa, lalu kemudian disebarkan dengan tujuan tertentu. Nah, midima, misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi, semuanya itu adalah merugikan, pengkaburan,
terhadap berita informasi. Dan itu semuanya merupakan kebiasaan daripada Dajjal dan juga bala tentaranya. Karena Dajjal itu manipulator ulung. Dajjal penipu. Al-Masih itu palsu. Namanya aja Dajjal Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Supaya mirip dengan Isa Al-Masih. Sehingga umat bingung. Mana yang Al-Masih, mana yang Al-Masih. Terdengarnya mirip. Singkat kata, menghadapi Dajjal itu tidak semudah, oh Dajjal itu bermata satu. Oh Dajjal itu ada tulisannya kafir di jidatnya. Oh, apa yang dibawa oleh Dajjal itu api yang dibawanya adalah air. Air yang dibawanya adalah api. Lalu dengan pengetahuan itu lalu kemudian kita pasti saya akan selamat, saya tidak akan percaya dengan Dajjal. Tidak semudah itu, Ferguson, kata anak muda sekarang. Tidak semudah itu. Jadi dengan tipu daya muslihatnya Dajjal, dengan auranya, bisa jadi akhirnya secara psikologis kita terpengaruhi. Nauzubillahi min dzalik. Simpulnya bahwa kita harus meminta pertolongan kepada Allah, terutama di dalam sholat kita, di at-tahiyat, kita selalu meminta kepada Allah perlindungan daripada tipu daya Dajjal. Kita harus selalu menghayati, lalu kemudian dengan berdoa dan juga membaca surah Al-Kahfi sebanyak mungkin dalam rangka melindungi diri kita dari tipu daya Dajjal. Jadi simpulnya, meskipun Dajjal hakiki itu belum ada, tetapi secara maknawi, values, nilai-nilai Dajjal, manipulator ulung, misinformasi, disinformasi, malinformasi, itu sudah ada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.